Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalian tahu nggak di sini tuh mau apa? Oke, jadi di sini teman-teman mau KKP. Apa itu KKP? KKP itu konseling kelompok. Konseling kelompok, kita nanti membahas salah satu masalah, kita angkat masalah itu tersebut, kita bahas secara bersama-sama, nanti kita selesaikan melalui dinamika kelompok. Setiap orang kan punya masalah ya, seperti ibu juga punya masalah. Setiap individu kayak kita bangun telat, berangkat sekolah telat, bangun kesiangan itu kan suatu masalah. Nah, itu sebagai contohnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan masing-masing. Ada yang mau memimpin doa? Yang cowok Bu. Yang cowok? Silahkan. Untuk agar kegiatan ini lancar, mari kita berdoa kepada Tuhan agar kegiatan ini lancar dan bisa segera dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan berdoanya tadi kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita mulai, kenalan lagi ya. Ya Bu. Kenalan dulu ya. Kenalannya begini, sekarang menyebutkan nama dan moto hidup. Coba pikirkan, apa moto hidup kalian? Mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Asih. Moto hidup Ibu adalah berpikir positif agar kehidupan kita selalu positif. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nazila Rahma Zahra, moto hidup. Belum tahu ya. nggak apa-apa, seininya aja. Moto hidupnya belajar Bu. Oke, nggak apa-apa. Moto hidupnya belajar, karena belajar itu sebagian dari perjalanan hidup ya. Iya Bu. Sip. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Lutfia. Moto hidup saya adalah kesempatan sekecil apapun, ambil dan jangan ragu. asik. Selanjutnya, Oke, nama saya Muhammad Faiz Novalio, biasa disebut Faiz. Moto hidup saya adalah saya tidak akan mati sebelum impian saya tercapai. amin. Masya Allah. Saya Briani Jarabi, moto hidup saya terus semangat dan tidak menyerah. Asik. Terus semangat dan tetap tidak menyerah. Selanjutnya, Nama saya Kesia, ya. dipanggil Kia aja. Ya. Moto hidup saya itu seperti angin ya. Angin kan kalau semisal berhembus dia langsung hembus saja. Jadi tidak memikirkan kata orang lain. Oke, sip. Intinya selalu berpikir positif ya, seperti angin, selalu berhembus. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Kaira Kartayoni. Moto hidup saya adalah jadilah diri sendiri, jangan dipikirkan orang lain. Asik, jadilah diri sendiri, jangan memikirkan perkataan orang lain. Terima kasih teman-teman, moto hidupnya sangat bagus. Semoga menjadi motivasi untuk diri kita sendiri ya, selalu menjadi afirmasi positif untuk diri kita sendiri di kehidupan tiap harinya. Amin. Selanjutnya, Ibu di sini kan mau konseling kelompok. Ada 3 asas tuh konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ibu berharap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini tidak tersebar di mana-mana ya. Ini sebagai rahasia kita, aku dan kalian. Dan tidak ada yang tahu selain kita dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kesukarelaan. Semoga teman-teman datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan ya. Baik. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi teman-teman di sini semoga bisa mengungkapkan dan berbicara dengan apa yang kalian rasakan dan berinteraksi antara satu sama lain ya. Baik, sebelum kita mulai, kita ini dulu yuk.
Pegangan tangan. Nah, deketin nggak apa-apa Mas Bian sama. Nah, oke. Ikuti Ibu ya. Ini kita menyampaikan asas. Ikrar janji namanya. Ya. Ikutin kata-kata Ibu ya. Ikrar janji. Ikrar janji. Apa yang saya lihat, Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya dengar, apa yang kita bicarakan apa yang kita bicarakan pada pagi ini pada pagi ini tidak boleh tidak boleh tersebarluaskan, disebarluaskan. hanya kita saja yang tahu. Hanya kita saja yang tahu. Jika hal itu terjadi, Jika hal itu terjadi, maka akan dapat sanksi maka akan dapat sanksi dari Yang Maha Kuasa. dari Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Semoga ikrarnya dilakukan dengan baik ya. Sekarang sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu ah. Biar tidak tegang. Ice breakingnya gini. Ibu nggak ikut kalian. Dimajuin nggak apa-apa. Mas Bian sama Mas Nah, ice breakingnya nanti ketika Ibu sebutkan angka ganjil, ganjil berarti tangkap ya. Ganjil tangkap, kalau genap berarti dibiarkan. Kita mulai ya. Udah nggak? Paham kan? Kalau ganjil tangkap coba. Ibu, nanti dulu ini percobaan ya. 5. Tangkap, 5 kan ganjil. Udah nggak? 3. Kan nggak fokus. Coba lagi ya. 1. Nah, lagi. 4. 4. Itu baru percobaan ya. Kita mulai ya. 6. 6 itu apa 6? Siapa yang nggak fokus? 2. 4. 10. 7. Siapa yang ketangkap siapa? Dapat sanksi nggak? Dapat sanksi nggak? Sanksinya apa ya? Ada 2 nih. Ada 2 nih. Sanksinya apa ya? Sanksi apa Mas? Sanksinya apa ya? Coba salah satu aja. Siapa yang mau? Sanksinya nyanyi coba. Nyanyi apa Bu? Bisa. Nyanyi apa terserah. Kalau enggak Indonesia Raya nggak apa-apa. Jadi dinding aja. Oke, cicak-cicak di dinding. Kayak anak baut. Cocok-cocok di dondong. Oke, 1, 2, 3. Cocok, cocok, dodondong, doyom, doyom, meroyok. Datang seekor nyamuk, lola datang kok. Mas Bian dong. Mas Bian diganti I. Cicik-cicik. Ganti Bu. Nggak bisa. Ganti Bu. Cucuk-cucuk di dondong. Nggak bisa. Lagu lain. Apa udah? Tapi biasa aja. Enggak, Santi Om. Bolonko. Dilingki. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Tidak ada yang tidak bisa kecuali memakan kepalanya sendiri. Lagu lain gue jadi Saraya. Oke, baiklah. Surga Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipegang aja nggak apa-apa. Nak? Terima kasih ya Mas Dian dan Mbak Lucia. Eh, sudah siap belum untuk melakukan tahap berikutnya? Sudah siap ya? Kita sudah ice breaking, sudah lebih tidak tegang lagi. Selanjutnya kita ke tahap inti ya. Sekarang begini. Ibu yakin setiap manusia masih punya masalah dan kalian pun pasti ada masalah. Mulai dari ibu ya. Contohnya hari ini ibu sedang ada masalah. Masalah apa itu? Ibu kan di sini kuliah jauh ya dari Semarang. Asli ibu Banjarnegara. Ibu sudah mempunyai anak. Jadi ibu merasa jauh sama anak ibu LDM. Jadi agak sedikit ini ya, sedih gitu. Tapi nggak apa-apa. Kan ini semua demi masa depan, kembali lagi ya. Dan masalah itu kan banyak, ada masalah pribadi, ada masalah sosial, ada masalah belajar. Jadi nggak apa-apa, sebutkan saja salah satu masalah yang sedang kalian alami pada hari ini, saat ini juga. Siap? Mulai dari kiri deh. Mbak Haira. Oh, mulai dari Mas Faiz. Boleh. Ya, untuk masalah hidup saya untuk sejauh ini saya sih memang belum punya masalah yang terlalu berat ya Bu. Iya. Tapi saya mungkin punya masalah dengan jam tidur Bu, sama gadget Bu, Sama gadget, Ya. baik. gitu. Apa itu masalahnya? Masalah seperti kayak saya main game nih Bu, kayak habis maghrib saya main game, lihat jam tiba-tiba udah jam 3 pagi Bu. Dari habis maghrib sampai jam 3 pagi. Lalu Tidurnya ya itu makanya Bu. Jam tidur jam saya. tidurnya nggak ini ya. Tapi biasanya pas libur doang. Kalau apa Senin pakai weekday gitu, biasanya nggak main game, Nggak cuma main nonton biasa Bu. Iya. Gitu. Mas scroll TikTok lah, ngeponi mantan Nonton gitu ya YouTube. Mas. Enggak Bu, Iya. nggak ada mantan Bu. Ngepoin gebetan ya. Enggak Bu. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Faiz Ya, telah sama-sama. mengungkapkan masalahnya. Selanjutnya Mbak Lucia. Oke, baik Bu. Kalau saya sendiri itu hampir mirip sama Faiz, cuman kalau saya itu membagi waktu antara sekolah sama mungkin di tempat les-lesan, terus nanti juga jam istirahat. Jadi kalau sore itu kan baru pulang 3:30. Terus kalau misal ada ekstra itu kan bisa pulang sampai jam 5 atau bahkan 5:30 baru OTW. Nah itu biasanya saya kalau nggak langsung pulang ya saya les dulu Bu. Nah tapi kalau misal saya pulang saya tuh ngerasa kalau saya itu harus istirahat. Jadi saya biasanya sampai jam 5:30, sampai jam 6:30 atau jam 6. Nah jadi di antara waktu itu saya biasanya kalau di rumah saya istirahat karena saya merasa bahwa saya perlu istirahat. Tapi di satu sisi les saya itu tutup jam 7 Bu. Jadi kayak saya merasa bahwa kadang saya juga kurang menghargai waktu gitu. Saya terkadang merasa kalau saya mungkin terlalu menyempelekan waktu gitu. Bahkan ya pasti untuk orang lain waktu itu berbeda. Mungkin di sisi orang lain itu punya acara lain tapi mereka harus menunggu saya seperti itu Bu. Jadi itu masalah dari saya sih itu sih Bu. Jadi Pembagian waktu ya. ya membagi Bisa waktu. memanage Ya, sama masih kayak seperti Mas Faiz gitu ya. Iya. Baik. Selanjutnya Ya, 11-12 sama Kak Lutfia. Cuman pembagian waktunya antara game sama belajar, Bu. Jadi kalau game sama belajar sih, belajarnya kayak, nanti dulu deh jam segini. Cuman kadang kalau udah main game kayak, nanti aja. Nanti bangun jam 4 apa jam berapa itu buat ngerjain tugas. Terus kadang pas waktu tidurnya jam 4 gitu, ayo deh lah di sekolah aja jam 4. Jam 4 pagi. jam 4 pagi Iya. tidurnya. Enggak Bu, jam 4 pagi tuh kayak bangun gitu loh Bu. Tapi tidurnya Tidurnya jam 11 sampai jam 11 gitu Bu. terus rasanya capek banget ya. Maksudnya kayak tidurnya sebentar gitu, udah Iya, berangkat tidurnya lagi sebentar. sekolah lagi gitu. Iya kayak gitu Bu. Terus kayak
Ah yaudah nggak apa-apa wes. Penting dikerjain apa tugas-tugasnya. Kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih. Berarti masalahnya sama ya, tidak bisa membagi waktu. Iya. Masalah belajar. Selanjutnya, Masalah saya kurang lebih sama Bu sama Faye sama Lutfia. Jadi saya itu kan kita pulang sekolahnya kan jam 4. Terus saya belum lagi lanjut ekstra. Terus habis itu baru lanjut les lagi sampai jam 8. Jadi itu kan belum ada istirahatnya sama sekali. Terus juga belum mengerjakan tugas biasanya Bu. Terus habis itu biasanya sampai setengah 2 baru selesai. Nah, itu jadi paginya tuh saya merasa ngantuk sampai sekolah itu rasanya ngantuk terus gitu loh Bu. Jadi kurang tidak bisa tidur. konsentrasi, Iya, nggak bisa tidak bisa konsentrasi. fokus berarti gitu dalam pembelajaran ya. Iya. Berarti intinya tidak bisa membagi waktu juga. Iya. Terus itu terhambat, membuat kita tidak bisa fokus dalam belajar. Iya. Kurang lebih sama ya. Selanjutnya, Kalau masalah pribadi saya sendiri sih itu Bu, seperti kalau di sekolah itu guru kan lagi menerangkan gitu kan Bu. Itu saya agak kurang fokus, kurang bisa mencerna. Tetapi kalau belajar di rumah sendiri gitu tuh saya lebih tenang, lebih bisa mencerna. Nah, jadi tuh mungkin saya lebih aktif di malam hari ketika belajar tuh bahkan sampai jam 12 gitu baru selesai. Nah, kalau di sekolah itu saya kadang suka mengantuk Bu gitu. Dan Malah kurang fokus. lebih fokus belajar sendiri Iya, Bu. ketimbang bersama-sama. Soalnya dari kelas juga gangguannya banyak banget Bu, kayak teman-teman rame, terus si ini ngajak ngobrol gitu loh Bu. Jadi itu membuat tidak fokus ya. Iya. Kadang emang setiap orang tuh punya cara belajar sendiri-sendiri ya, tidak ada yang sama ya. Selanjutnya, yang terakhir, Untuk saya sendiri sih tidak terlalu banyak masalah sih, karena saya itu anaknya ceria sekali. asik, Jadi kalau sama masalah itu tidak terlalu memikirkan. Paling asik. sedikit masalah yaitu tentang saya terus-terusan memikirkan tentang masa depan saya. Saya mau jadi apa, pengen mau apa, pengen mau kemana gitu. Nah, sedangkan saya sendiri sampai sekarang juga belum bisa bisa apa-apa gitu. Iya, Ibu Di paham. dalam sekolah juga pelajaran saya cuman beberapa mapel juga yang saya pahami, nggak semua mapel saya pahami. Kurang Jadi, lebih sih. jadi kesimpulannya Mas Brian itu masih bingung akan masa Ya, depannya. bingung Seperti mau meraba-raba, ini habis kita selesai SMA mau kemana, kalau kuliah mau ambil jurusan apa, lalu kalau nggak kuliah nanti juga mau apa, masih bingung dengan hal itu ya. Ya. Terus kadang banyak overthinkingnya ya Mas. banyak tiap hari mikirkan kayak gitu. Oke, baiklah terima kasih ya Mas Brian ya. Kita sepakati dulu nih masalah mana yang mau kita bahas pada pagi hari Masalahnya ini. Karena masalahnya hampir sama ya tentang manajemen waktu, dan Mas Brian itu agak beda sendiri masalahnya. Sebenarnya sama masalah belajar, cuman bedanya Mas Brian itu tidak bisa berpikir positif, terlalu menakutkan akan masa depan. Ya, overthinkingnya terlalu ini, takut akan masa depan begitu. Masalah mana yang akan kita bahas nih? Mas Brian, satu masalah saja. Mas Brian ya? Iya Bu. Karena kan Ibu kemarin juga klasikal ya, ngisi kelas kalian tentang manajemen waktu. Iya. Nah, manajemen waktu itu kan berhubungan dengan masalah kalian ya. Iya, Bu. Oke, jadi masalah ini tentang takut akan masa depan belum pernah Ibu bahas ya. Baik, kita bahas dulu masalah Mas Brian. Nanti Ibu minta tolong untuk teman-teman menanggapi ya dan memberi saran kepada Mas Brian untuk masukan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan masalah ini seperti ikrar yang kita ucapkan tadi ya, tidak kemana-mana ya. Hanya kita saja yang tahu ya. Baik, kita coba yuk, Mas Brian. Mas Brian mau kan? Baik. Mas Brian bercerita. Mas Brian itu anak keberapa? Saya anak dua. Maksudnya tentang keluarga Mas Brian. Kenapa overthinking? Kita biasanya, ibu juga sering overthinking. Itu kan ada sebab dan akibatnya ya. Pasti ada sebabnya. Kita ada lihat apa sih yang di overthinkingin. Pasti kan ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba overthinking kan? Yang pasti sih orang tua sih.
Saya memikirkan orang tua itu mana ya? Saya kan anak kedua Dari berapa bersaudara, dari Mas? dari 3 bersaudara. Hmm. Itu kan saya masih punya adik Hmm. cewek, saya juga masih punya kakak. Nah, di situ saya Kakaknya mikir, cewek atau cowok? cowok. Cowok. Saya mikir eh mana ya? Nggak apa-apa. Depannya tuh saya mau gimana, mau buat apa? Gitu. Hmm. Ini ke orang tua gitu. Maaf Mas Brian, kakaknya sudah menikah belum? Belum. Belum menikah. Cowok. Berarti sudah lulus. Sudah. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Teman-teman, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya kalau bertanya kalau adik perempuannya Ada? Nggak apa-apa. kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Jadi Mas Brian kayak mempunyai tanggung jawab ya, maksudnya masih mempunyai adik, Iya. lagi cewek. Jadi nanti masa depan saya mau jadi apa? Saya kan pengennya kan setiap anak pasti membanggakan orang tua ya. Nah, itu. Kalau bisa juga membantu orang tua ya. Maksudnya untuk adiknya ini kalau bisa saya yang menyekolahkan, katakanlah seperti itu. Nah, ini kan gitu. Mas Brian berarti punya niatan seperti itu. Maksudnya Ya, dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Kalau niatan sih ada. Cuman bingung ya masih mau kemana kita gitu. Mas Brian, bapak ibunya di rumah bekerja. Kerja rumah. Bapaknya bekerja. Iya. Ibunya ibu rumah tangga atau bekerja? Bekerja juga. Bekerja semua. Ibu yakin setiap orang tua pasti kan pengen jadi terbaik buat anaknya ya. Kita kerja, misalkan orang tua kerja, terus nanti kan untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin kan ya, biar anaknya itu menjadi lebih tinggi, ibaratnya kayak mengangkat derajat orang tua. Mesti kan harus lebih tinggi dari kita, apalagi ibu sudah menjadi orang tua ya, harus lebih tinggi dari ibu. Anak ibu pengennya ibu sekolahin, ibu kasih yang terbaik, ya pendidikan, ya emosional, ya kasih sayang, semua kan pengennya seperti itu kan ya. Mas Brian berarti belum tahu besok kelas 11 mau ambil IPA atau IPS, udah ada ini belum rencana ke depannya? Belum, Mas. Belum. Baru angan-angan. Angan-angannya bagaimana? Untuk kelas 11 mana ya? Bingung ibu. Belum tahu juga. Punya tips nggak teman-teman biar kita tidak bingung akan memilih kelas 11 mau IPA atau IPS? Mungkin ada yang bisa kasih tips ke Mas Brian? Brian sukanya di model apa? Ini minta tolong. Kira-kira Brian sukanya di model apa supaya lebih mendalami di mapel itu dan kita bekerjanya tuh sesuai passion. Terus kayak misalnya lebih suka di sejarah, sosiologi, terus apa lagi ya? Bahasa Indonesia, seni, dan yang lain. Mas Faiz mungkin bisa memberi tips lagi agar kita yakin. Ya mungkin saya mungkin dari tips-tips guru aja, tips memilih jurusan kan IPS IPA kan udah nggak ada ya Bu ya. Oke, oh sekarang nggak ada Ya, ya. jadi pakainya Peminatan. paket-paket AP yang isinya beberapa pelajaran. Kalau guru-guru bilang itu ambilnya yang misalnya di rapot semester 1 semester 2 yang paling tinggi apa. Nah, kalau udah paling tinggi kita tahu, kita ambil yang ada pelajaran gitu. Sesuai yang kita minati ya. Sesuai nilai paling bagus lah. Iya. Biasanya nilai bagus itu kan karena kita suka. Iya, makanya itu. Kita suka di seni, mesti kan kita mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Kembali lagi sesuai minatnya kita, apa yang kita bisa. Saya nggak suka matematika, tiba-tiba nilainya bagus kan nggak mungkin toh. Iya, benar. Oh gitu. Baiklah, Mas Brian lagi. Berarti Mas Brian sedikit ngerti ya hari ini mendapatkan 2 solusi dari temannya. Maksudnya udah ada angan-angan bagaimana nanti di kelas 11? Belum. Belum kenapa? Kalau saran dari Faiz itu saya sudah memikirkan Bu. Sudah apa? Saya mau meningkatkan nilai di mapel yang saya suka. Iya. Ininya gitu.
kalau itu. Intinya saran dari Mas Faiz meningkatkan nilai ya Iya. dari mapel yang kalian suka. Terus coba saran yang lain. Mbak Lutfia mungkin? Jadi kalau saran dari saya, kan Brian udah tahu nih pelajaran apa aja yang disuka dan udah punya target juga buat ningkatin pelajaran itu. Nah, mungkin tahap selanjutnya Brian itu harus lebih percaya diri aja, Bu. Ya. Lebih percaya Ya. diri. Nanti kalau misalnya udah percaya diri, saya yakin kalau sudah percaya sama diri sendiri, udah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya itu nggak bakal ngehianatin. Iya. Pasti bakal lebih meningkat, lebih bagus. Nah, nanti kalau misal emang udah meningkat, berarti di mapel-mapel yang tadi bisa dicari aja. Mungkin kalau misal Brian mau melanjutkan ke dunia perkuliahan, nanti bisa dicari kira-kira fakultas apa yang mungkin cocok dengan Brian atau bagaimana. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Pia. Jadi seperti itu Mas Brian, sarannya bagus. Jadi kita agar lebih percaya diri. Tapi kayak Ibu lihat Mas Brian sepertinya tidak percaya diri ya, kurang. Kurang sekali. Kenapa? Nggak tahu sih. Tidak percaya diri. Kan Brian juga merasa kurang ya, tapi nggak tahu alasannya kenapa. Nggak tahu. Kok nggak tahu alasannya? Nggak tahu. Mungkin gara-gara overthinking yang tadi ya. Ya kemungkinan sih bisa gara-gara itu. Karena overthinking itu ya. Terus pernah nggak Mas Brian kayak dianggap remeh sama teman? Nggak tahu sih kalau itu. Jadi jadi Mas Brian cuma overthinking dari diri sendiri ya? Iya, Dari sendiri. Kadang kalau kita nggak percaya diri kan karena lingkungan juga mempengaruhi ya. Misal lingkungan tiba-tiba katakanlah, nah kue kok ora iso ngene, itu kan bikin kita jadi minder ya. Kadang juga karena bully, itu kan termasuk bully verbal ya, dikatain kue ora iso ngene kok main jipot ngene, misalkan kan jadi kita tambah down, kena mentalnya ya. Tapi nggak ada yang seperti itu toh. Nggak ada sih itu. Full dari Diri sendiri. Mungkin ada faktor yang lain, faktor keluarga, nggak ada. cuman dari diri sendiri terlalu Dari sendiri overthinking terlalu gitu. overthinking. Tapi Mas Brian ikut ekstrakurikuler nggak? Ikut Apa? poli. Ekstrakurikulernya voli. Tapi mengikuti, apa cuman hanya ikut tertulis tapi tidak pernah datang? Datang terus. Rutin ya datang ekstra voli itu? Rutin, kan kadang ya nggak berani. Kalau capek udah pulang. Tapi untuk manajemen waktunya? Kalau manajemen waktu jadi sedikit kesulitan. Setelah di rumah juga banyak kegiatan, di sekolah juga saya pulang juga jam sore, sampai rumah juga istirahat, terus lanjut ke kegiatan lain. Kegiatan apa itu Mas di rumah? Banyak ibu. Membantu orang tua Ya, misalnya. membantu orang tua terus Membantu orang tua dalam hal apa ini? Ibu pengen tahu. Misal orang tuanya kan berdagang, Mas Brian membantu orang tua berdagang atau seperti apa? Apa ya? Kalau nggak di rumah tuh bantu bersih. Bersih-bersih. Ya, nanti kalau ada kegiatan yang lain di rumah. Kegiatan di rumah, bantu orang tua gitu ya. Tapi aman kan Mas? Mas Brian nggak dari keluarga broken home. Ibaratnya Mas Brian dari keluarga yang masih ayah ibu masih ada, masih utuh. Masih. Bukan ibu sambung atau ayah sambung. Terus untuk ininya sendiri bagaimana? Maksudnya Mas Brian dirangkul kedua orang tua gitu kan? Kadang ibu kayak penasaran, tidak percaya diri itu dalam hal belajar kan, selalu overthinking itu ada sebabnya pasti. Apa sebabnya? Apa ya? Dalam hal belajar. Semua. Semua. Percaya diri kan cuma tidak dalam hal belajar saja ya. Semua hal. Katakanlah bicara seperti ini, kita berbicara seperti ini kan kita harus percaya diri. Ibu seperti melihat Mas Brian tuh kayak ragu-ragu, kayak tidak percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Itu kenapa?
Kurang tahu. Gimana ya? Saya tuh anaknya kalau diajak rebutan gini, Enggak. bingung mau bicara apa tuh. Bingung mau bicara apa itu bingung. Ya, mau menyampaikan Tapi apa itu. sebenarnya ada di dalam pikiran seperti mau menyampaikan Ya, apa. cuman nggak bisa tersampaikan. Cuman ya itu tadi nggak bisa percaya diri. Tapi sebenarnya ada ide-ide kayak gitu untuk menyampaikan. Nggak terlalu nggak bisa disampaikan. Susah untuk pengungkapannya itu susah. Teman-teman ada yang mau kasih solusi? Mungkin ada yang mau kasih solusi? Bagaimana sih kita kalau tidak percaya diri dalam hal public speaking, kita mau berbicara itu susah. Padahal sebenarnya banyak ide, banyak hal-hal yang pengen kita ungkapkan, tapi kita menyampaikannya itu susah. Atau bahkan mungkin di depan kelas pun kalau menyampaikan hal-hal tersebut kayak gemetar, terus dingin tangannya, tidak percaya diri, mau berdiri saja. Mungkin kan itu bisa jadi ya. Ada solusinya nggak untuk Mas Brian? Mbak Khaira? Ada solusinya? Mungkin Brian bisa di rumah tuh kayak di kamar gitu latihan sendiri di depan kaca kayak ngomong sendiri gitu tapi bukan kayak orang gila tapi coba melatih diri sendiri terus habis itu kalau misalnya kurang percaya diri di depan kelas presentasi gitu bayangin aja kalau di depan itu nggak ada orang atau fokus sama objek lain terus kita ngomong biar kayak lega aja gitu loh semuanya dikeluarin aja nggak apa-apa. Saya sendiri bisa. Kalau misalnya sama teman, Iya, kalau yang kayak diskusi gini tuh saya bisa lancar gitu, saya ngomong iya. lancar. Cuman kalau kayak gini tuh bingung gitu. Oh, mungkin kalau dalam hal formal ya, Iya. berteman misalkan ada satu circle nih, Mas Brian, Mas Ipung, Farel, ya Eta. Iya. Kita kan udah enak sering ini ya ngomongnya biasa. Cuman kalau di hal formal itu agak sedikit terbatas-batas. Ya, sebenarnya tadi saran dari Mbak Haira itu bagus banget. Kita berlatih dulu sendiri dalam kita lihat cermin toh. Kadang kayak mimik A I U E O gitu kan kita lihat, aku ekspresinya gini ya, aku begini ya. Itu kan juga penting juga sih buat diri kita sendiri. Jadi kita kayak keluar dari kandang, keluar dari circle kita. Kita bisa berbaur dengan siapa saja. Kadang pun ibu juga begitu. Kalau keluar dari circle ibu nyamannya sama siapa. Kalau sudah nyaman kan enak ya. Kita kayak semua bisa tersampaikan. Tapi kalau kita berada di circle lain, kita menjadi yang pendiam. Kadang kan seperti itu canggung, pendiam, terus merasa tidak nyaman. Nah, mengapa di dalam sekolahan itu perlu untuk ekstrakurikuler, untuk berorganisasi agar diri kita itu terlatih public speaking-nya, bergaulnya sama teman-teman, berdiferensiasi dengan teman-teman yang lain. Itu kan penting ya, teman-teman. Mas Brian sudah bagus, sudah mengikuti ekstrakurikuler, sudah melakukan hal yang sama sama teman-teman. Mungkin saran dari ibu bisalah ikut OSIS. Gak apa-apa. Dari kita yang takut tuh ngomong sama teman yang bukan satu circle, tiba-tiba malah ikut di organisasi besar, bagus banget itu. Kita keluar dari zona nyaman kita. Bisa, semua orang pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin kan, tidak ada yang tidak bisa. Bahkan anak introvert pun yang sukanya sendiri, bisa kok keluar dari keintrovertannya dia, kita keluar dari situ bisa. Semua itu bisa. Caranya diterima Mas Brian dari Mbak Khaira? Bagus banget. Iya, terima kasih. Yang lain mungkin bisa kasih saran lagi? Baik. Kalau enggak tuh kayak ada motivasi, kalau misal motivasi dari diri sendiri sih kalau kayak kalau mereka bisa ya aku harus bisa, mungkin bisa kayak gitu Bu. Motivasi dari diri sendiri kayak gitu Bu. Iya, benar-benar sekali. Menurut Ibu juga seperti itu. Misalkan Ibu melihat teman Ibu tiba-tiba sudah jadi guru, sudah PNS, lah teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Kita memotivasi diri sendiri, kan sama-sama makan nasi, kenapa kita tidak bisa?
Sedangkan kepintaran itu kan dilatih ya teman-teman. Kepintaran itu kan dilatih. Misalkan ada orang ranking 1, kenapa dia bisa ranking 1? Karena dia sering belajar, karena dia tidak malas, karena dia haus akan literasi kan. Jadi kita bisa, mereka aja, dia aja bisa, kita harus bisa kan pastinya. Sama-sama, kita juga sama-sama manusia kok. Orang di hadapan Allah, manusia kan semua sama ya, tidak ada yang berbeda-beda. Entah itu dari keluarga yang tidak berada, entah dari keluarga yang berada, semua itu sama, kita sama-sama manusia. Kayak kalau kita sholat Jumat aja kan yang jadi imam tidak untuk orang-orang yang kaya. Orang-orang yang biasa bisa jadi imam. Eto. Iya, Bu. Mungkin ada lagi yang mau memberi saran? Tidak ada? Mungkin itu saja sarannya. Cukup? Coba ke Mas Pian lagi. Mas Pian tadi kan sudah dikasih saran sama teman-teman nih. Ada Mbak Lutfia, ada Mbak Haira, Mas Faiz, teman-teman yang lain. Jadi Mas Pian perasaannya bagaimana sekarang? Ya merasa sudah tenang, Sudah tenang. Sudah sedikit lega ya. Iya. Jadi apa yang diunek-unekan pada saat hari ini agak sedikit kayak tersalurkan ya, tidak banggal di hati, ibaratnya kan seperti itu. Kalau ibu tanya Mas Dian sudah pede berbicara belum sekarang? Sebenarnya sih saya pede. Pede. Cuman saya tuh mau ngomong apa tuh bingung. Bingung apa? Iya. We listen, we don't judge. Benar banget. Jadi hanya bingung saja ya. Tapi sudah merasa percaya diri kan? Misal nih, tiba-tiba nanti di kelas Mas Bian tidak bermain dengan circle, Mas Bian ganti circle gitu, pede nggak? Biasa aja sih, Bu. Biasa aja. Mas Bian kalau di kelas itu, tapi emang punya circle? Enggak. Semua sama kan ya? Bermain sama siapa aja kan semua sama ya? Baiklah. Jadi sedikit lega, sedikit tersalurkan ya? Oke, dari teman-teman yang lain nggak ada sanggahan atau masukan solusi? Mas Brian juga sudah lega ya? Ibu rasa sudah semua ini permasalahannya sudah kita angkat ya? Sekarang Ibu mau tanya saran dari kalian untuk Ibu menjadi pemimpin kelompok apa? Dan ini dengan adanya konseling kelompok itu sarannya bagaimana? Saran kesan dan pesan untuk Ibu dan konseling kelompok ini. Siapa yang mau mengungkapin? Mas Brian mungkin, dari Mas Brian. Tidak ada. Saran kesan dan pesan untuk Ibu dan konseling kelompok ini. Hal menyenangkan atau tidak menyenangkan atau bagaimana? Mas Faiz? Oke, untuk kesannya kegiatan ini keren sih Bu ya. Jadi Tepuk tangan dong, keren. kayak benar kayak mungkin ada orang yang punya masalah banyak tapi nggak bisa diomongin gitu Bu. Nah, tapi dengan ada kegiatan ini mungkin masalah dia bisa keluarkan semua. Terus mungkin bisa menerima beberapa saran dari orang-orangnya, dan di sini sudah terjamin masalahnya nggak akan disebar. Ya. Benar sekali. Jadi kegiatan ini sangat bagus, sangat keren, mantap. Terima kasih Mas Andi. Mungkin ada yang lain belum pernah berbicara? Ya, pesan saya pada pagi hari ini tuh sangat plong sekali bisa mengungkapkan masalah saya. Iya. Saya juga kaget, ternyata bukan saya doang yang punya masalah, teman-teman saya juga punya problemnya gitu. Dan masalahnya sama ya, tentang motivasi belajar. Jadi saya tidak sendiri nih, ada yang punya masalah yang sama juga. Iya. Ya, bahagia banget hari ini bisa berbicara banyak dengan teman-teman. Ya Allah. Tepuk tangan dong. Selanjutnya, satu lagi, Ibu minta satu lagi. Mbak Fia.
Kalau dari saya sendiri, kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat. Apalagi di ini forum yang seperti ini, mungkin orang yang belum berani untuk mengungkapkan masalahnya bisa menyalurkan masalahnya di sini. Bahkan menerima pendapat juga dari teman-teman yang lain dari sudut pandang yang berbeda, sehingga mungkin untuk masalahnya dia itu jadi lebih plong, jadi lebih gampang diselesaikan. Iya, terima kasih Mbak Fia. Terima kasih teman-teman semua ya sudah mengikuti konseling kelompok ini dengan baik, dengan bijak, mengungkapkan satu sama lain, mengerti teman-teman yang lain, keadaan teman-teman yang lain. Semoga konseling hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya dan semoga jika ada suatu saat lagi diberi waktu untuk konseling kelompok, kita adakan lagi ya, insya Allah. Semoga ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan ini dulu. Stop Bu. Stop dulu. Oh, jadi kau. Udah. Tinggal penutupan sebentar. Bu, aku minta tolong nih. HP ini. Tinggal nutup. Halo, halo. Nggak lupa. Tes. Nggak apa-apa. Mustahil. Sebelum kita mengakhiri hari ini, jika Ibu mempunyai salah dalam menyampaikan pendapat atau memberi masukan, memberi kritik, mohon dimaafkan ya. Ya nggak apa-apa Bu. Semoga kedepannya juga Ibu akan lebih baik lagi untuk menjadi pemimpin kelompok kegiatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Berikan lele. Sekian dan terima kasih, Le. Sudah, Bu.